Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas, inni usikum wa nafsi bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul adzim. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Di atas mimbar ini tidak henti-hentinya lah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmat iman, nikmat kesehatan, karena kita dapat berkumpul di masjid dengan untuk berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Dan salawat beriringan salam tidak lupa pula kita sampaikan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Di sini khatib akan menyampaikan sebuah wasiat termasuk kepada diri khatib sendiri bahwasanya marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena di akhirat kelak tidak ada lah yang kita bawa selain ketakwaan tersebut. Dan oleh sebab itu, makalah dari hari ke hari, bulan ke bulan, maupun tahun ke tahun, kita selalu meningkatkan nilai ketakwaan kita di sisi Allah. Karena tidak ada satu helai benang pun, tidak ada takhta, kekayaan, maupun apapun yang namanya itu yang kita bawa ke akhirat melainkan iman dan takwa, agar kita dapat menikmati nikmatnya surga dari Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pada siang hari ini, khatib akan berlandaskan pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah memberikan 3 buah nasihat kepada kedua sahabatnya. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsu kunta wa atbis sayyi'ata hasanatan tamhuha wa qulil nas bil hasan. Itu bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah kesalahanmu dengan kebaikan, niscaya Ia dapat menghapuskannya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak terpuji. Hadis riwayat Tirmidzi. 3 pesan Rasulullah di atas tersebut layak untuk kita perhatikan karena sangat berkaitan dengan era kehidupan kita sehari-hari. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Ada 3 pesan yang disampaikan Rasulullah. Yang pertama, bertakwa di mana saja dan kapan saja. Kita dapat lihat dari percakapan antara Umar dan Ubay bin Ka'ab. Suatu ketika Umar bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, apakah takwa itu? Lalu dia menjawab, pernahkah kamu melalui jalan yang berduri? Lalu Umar menjawab, pernah. Lalu Ubay pun menyambung, lalu apa yang kamu lakukan? Lalu Umar pun menjawab, aku berhati-hati, waspada, dan penuh keseriusan. Maka Ubay berkata, maka demikian pula lah takwa. Sedangkan menurut Syekh Qutb dalam tafsirnya Fizilal Al-Quran, takwa adalah kepekaan hati, kesaluan, kehalusan perasaan, rasa khawatir yang terus menerus dan hati-hati terhadap semua duri atau halangan ke dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ada sebuah iklan minuman ringan yang berbunyi di mana saja dan kapan saja, maka nasihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini menunjukkan bahwa kita harus bertakwa di mana saja dan kapan saja. Dan terdapat pula dalam surat Al-Imran ayat 102 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Jadi dimanapun dan kapanpun kita berada, kita harus menjaga ketakwaan kita. Takwa di mana saja memang sulit untuk dilakukan, dan harus kita melakukan usaha yang sangat-sangat ekstra keras. Akan sangat mudah ketakwaan itu diraih ketika kita bersama orang lain. Tetapi ketika kita sendiri, ketakwaan itu sangat sulit untuk kita lakukan. Andai kata
kita sedang berada dalam bersama orang lain, sebuah majlis taklim, majlis zikir, kita melakukan berdoa, pandangan dan hati kita selalu tunduk terhadapnya. Maka dalam hal tersebut kita dapat menjaga nilai ketakwaan kita. Akan tetapi ketika kita berjalan sendirian seperti di suatu tempat pembelajaran, di suatu pasar swalayan, di sana terdapat banyak sekali yang namanya maksiat. Jadi disitulah kita diuji sampai manakah takwa kita. Walaupun dalam hal tempat maksiat, kita harus selalu menjaga ketakwaan kita. Karena kita harus tahu Allah adalah Maha mengawasi secara langsung maupun melalui malaikat. Sidang jamaah rahimakumullah. Kebaikan yang menghapuskan kesalahan. Setiap orang selalu melakukan kesalahan. Hari ini mungkin satu di antara kita atau semuanya sudah melakukan kesalahan yang berpuluh-puluh kali dalam satu hari ini, dari pagi sampai siang. Jadi dengan kesalahan itu kita harus membersihkannya dengan melakukan kebaikan dan kebaikan. Untuk dosa yang dilakukan sendiri, maka salah satu cara penghapusannya ialah sebagai contoh bersedekah. Rasulullah SAW bersabda, sedekah itu menghapus kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Maka ada ketika orang dia sakit, maka dia akan memberikan sedekah agar penyakitnya segera sembuh. Hal ini dikarenakan segala penyakit bersumber dari segumpal kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam dirinya. Dan kesalahan-kesalahan tersebut untuk menghilangkannya ialah dengan bersedekah. Hal itu tersebut ialah kebaikan yang diaplikasikan dalam sedekah. Sedangkan dosa yang dilakukan terhadap orang lain, maka yang perlu dilakukan adalah memohon atau meminta maaf terhadap sesama. Kita sebagai kawan, kita sebagai teman, kita sebagai kakak kelas maupun adik kelas, kita harus memberikan maaf dan harus kita meminta maaf terhadap sesama. Karena hal tersebut harus dilakukan, karena apabila kita melakukan kesalahan terhadap sesama, tidak adalah yang bisa menghentikannya selain kebaikan, agar dapat kita menghapuskan kesalahan tersebut. Sedangkan dosa yang tersebut ialah pernah Rasulullah SAW selalu meminta maaf ketika Rasulullah bersalah terhadap Ibnu Ummi Maktum. Beliau memeluknya dengan sangat hangat seraya berkata, inilah orang yang membuat aku tegur oleh Allah. Setelah minta maaf, kemudian bawalah sesuatu hadiah maupun makanan kepada orang tersebut, maka kesalahan tersebut insya Allah akan dihapuskan. Sidang jamaah rahimahumullah. Dan yang ketiga ialah alat yang terpuji. Alat terpuji adalah keharusan setiap muslim. Tidak memiliki alat tersebut akan menekankan seseorang dalam siksa api neraka. Dari beberapa jenis akhlak kita terhadap orang lain yang perlu diperhatikan adalah akhlak terhadap tetangga. Hadis Rasulullah SAW an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir, maka janganlah ia menyakiti tetangganya. Dan ada hadis yang serupa dari Abi Suraih, bunyinya adalah dari Abu Suraih radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, demi Allah seseorang tidak beriman, demi Allah seseorang tidak beriman, demi Allah seseorang tidak beriman. Ada yang bertanya, siapakah itu ya Rasulullah? Lalu Nabi menjawab, yaitu orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Dari hadis di atas adalah kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya Allah memberi peringatan yang sangat keras sampai-sampai diulang 3 kali, yaitu tidak termasuk golongan orang yang beriman bagi tetangganya yang tidak aman dari gangguannya. Maka terkadang kita perlu introspeksi diri dan menanyakan kepada tetangga, apakah kita mengganggu mereka? Kita di sini sebagai santri, kita mempunyai teman. Dalam hadis di atas bukan hanya tetangga sebelah rumah, tetapi kita sebagai teman, kita sebagai kakak kelas maupun adik kelas, itu juga disebut tetangga. Jadi kita sebagai teman haruslah kita menjadi yang terbaik bagi dia. Apabila kita menjadi tidak aman dari gangguannya, jadi Allah telah mengucapkan bahwasanya Rasulullah bersabda, demi Allah tidak beriman sampai 3 kali.
Apabila kita menjadi orang yang tidak aman dari gangguan kita, sudah dicamkan bahwasanya kita tidak beriman. Apabila orang yang tidak beriman, maka orang tersebut akan mendekatkan pada azab api neraka. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas, inni usikum wa nafsi bi taqwallahi wa fadhal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Inna Allaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzikrullahi akbar. Aqimish shalah.